Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku sama teman aku bakalan ngebahas tentang skripsi sastra Inggris. Jadi ini lebih ke perspektif mahasiswa ketika ngerjain itu yang susahnya apa, kemudian kayak tipsnya kayak gimana gitu loh guys. Karena aku sama teman aku ini juga satu angkatan, kita dari sastra Inggris yang dimana kita juga udah lulus. Kalau Erwin mau OTW lulus, jadi kita juga udah melalui proses skripsi dan kita bakalan ngebahas kayak gimana sih gitu gambaran skripsinya gitu kan, dan juga apa aja yang perlu kita perhatikan ketika nulis skripsi. Tapi sebelum itu teman-teman, make sure dulu kalian subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja mari kita mulai ngebahas skripsi mahasiswa sastra Inggris. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, teman aku mau perkenalan dulu. Silakan. Iya, jadi perkenalkan, nama aku Erwin dari Prodi Sastra Inggris juga, angkatan 2017 sama kayak Chris Wandi. Iya, jadi kita satu angkatan, Erwin juga kita ambil konsentrasi sastra ya, Win ya. Iya, benar. Ya, jadi FYI aja, kalau di sastra Inggris, apalagi di kampus kita UTM, itu konsentrasinya masih dua, yaitu sastra atau literature dan juga linguistik. Iya, linguistik kayak gitu. Dan kebetulan kita berdua ambil konsentrasi sastra, teman-teman. Nah, di sini Win, pertanyaan pertama, menurut kamu skripsi itu kayak gimana sih gitu? Maksudnya ketika kamu ngerjain skripsi, apalagi di sastra Inggris, itu menurut kamu gimana awalnya? Menurutku agak susah. Oke, susah ya, itu pasti. Kendala pertama itu pasti di bahasa sih, karena kan Iya, bahasa benar-benar. kan bahasa Inggris kan bahasa kedua kan, jadinya kayak belum terbiasa juga. Tapi selama di kuliah juga diasah bahasa Inggris, jadi ya lancar-lancar aja sih waktu kerjainnya. Iya benar. Kalau ngomongin bahasa, mungkin teman-teman juga penasaran ya, atau mungkin aku juga pernah bahas di videoku yang lain bahwasanya kalau skripsi di sastra Inggris itu memang nulisnya full bahasa Inggris, Ya, teman-teman. Jadi ya dari pembukaan sampai akhir itu emang kita nulisnya full pakai bahasa Inggris. Jadi kayak gimana ya, kalau emang kita nggak kebiasa ya Win ya, kalau nggak kebiasa nulis itu emang struggle-nya di situ sih teman-teman. Karena kalau yang lain nulis skripsi itu kita langsung mikir kontennya dan tata bahasanya, kita tuh masih mikir kayak ini tuh benar apa enggak gitu loh. Iya, Ya nggak sih, kayak benar. ini strukturnya benar apa enggak, kayak kurang S apa enggak, kurang apa, tipu apa enggak kayak gitu. Jadi seringkali pada saat bimbingan itu pasti seringkali dikoreksi Grammarnya. Iya, itu kendala yang mungkin sering banget yang bikin frustasi sih teman-teman. Kayak ketemu aja gitu. Misal kita baca sendiri fine tapi dibaca orang itu ternyata salah. Iya, Nah, kayak gitu. nggak enak Ya gitu. kayak nggak enak gitu. Nah, itu sering banget kayak gitu juga. Aku setuju juga sih kalau masalah bahasa. Yang kedua apa lagi, Win? Kalau menurut kamu yang selain susah, yang basic dulu lah, yang awal gitu kalau nulis skripsi sasing. Agak keras ya, Win ya? Oke. Iya. Menurutku pencarian itu sih, novel gitu sih. Oh, sumber data. Sumber data. Oh iya, benar-benar banget. Kalau kamu sendiri pakai apa dulu, Win? Pakai novel ya? Ya, novel aku. Aku sendiri pakai novel judulnya A Little Life. Itu berapa lembar, Win, dulu? 800. 800. Karena kalau kita ngomongin karya sastra apalagi novel teman-teman, itu jarang banget yang kayak cuma 100-200 gitu loh. Iya, nggak sih, benar. Win? Jarang banget. Kalaupun ada, ya kembali lagi itu kayak jarang gitu. Seringkali itu kayak 500 ke atas atau enggak 400 ke atas gitu halamannya. Dan Erwin kebetulan 800. 800. 800 halaman. Aku dulu kayak berapa ya? Kayak aku 300-an. 300. Iya, aku dulu 300-an halaman gitu. Dan itu susah loh ngebaca, ya nggak sih, Win? Iya, benar. Ngebacanya bukan perkara kita ngebaca ya teman-teman, tapi beda kan ngebaca kita yang emang pengen ngebaca, ngerasa entertain, dan juga ngebaca untuk penelitian. Benar. Itu beda banget karena fokusnya kita bakalan kayak kepecah-pecah gitu loh guys, untuk cari kasusnya atau enggak cari isu dari novel itu. Kalau kamu sendiri, Win, 800 halaman itu kayak berapa hari? Kayak berapa lama kamu ngabisin itu? Aku karena kalau dibaca dulu kan pastinya kan bakal makan waktu lama. Iya, kan. benar-benar. Jadinya aku kayak membaca per halaman terus aku tandai langsung sih. Oh, benar-benar. Jadi langsung aku mau ngambil topik apa gitu di novelnya yang didominasi isunya gitu, terus habis itu aku langsung tandain. Jadi biar lebih efektif ya, Win ya. Dan juga kalau kita baca novel tuh juga menurutku harus berhubungan dengan mood ya teman-teman ya. Karena kalau kita langsung ngerapal, misal nggak pernah baca terus kita kayak maksain baca kayak langsung sehari habis gitu, menurut aku tuh juga bakalan beda gitu loh guys. Mungkin yang kita baca sekali itu kasusnya masih samar-samar, baru baca 2 atau 3 kali baru kelihatan, paham nggak sih, Win? Gitu, itu sering kali kayak gitu juga. Pokoknya susahnya itu juga di proses membaca. Apalagi kalau teman-teman di sini kurang suka baca novel, nah itu perkara banget sih teman-teman, masalah banget. Karena aku dulu juga kurang suka baca,
Jadi ketika langsung dihadapi dengan novel itu agak berat. Maka tipsnya adalah buat kalian yang nggak suka baca dari awal semester itu coba mulai baca nggak sih Win? Kayak latihan-latihan baca gitu. Mungkin dari puisi atau apa Win? Kayak short story ya, cerita pendek atau terus mungkin teks drama mungkin. Iya, teks drama. Pokoknya bacaan-bacaan bahasa Inggris itu mulai dibiasakan. Karena kalau ketemu langsung di semester 7 langsung skripsi, itu pasti bakalan shock langsung. ya kayak kaget gitu loh, kayak capek gitu guys. Bener-bener. Apalagi bahasa novel itu kan bahasa puitis ya, Win ya. Nah, itu bahasa puitis itu kadang nggak yang langsung to the point, tapi kayak tersirat-tersirat gitu loh. Jadi kita emang harus effort banget untuk ngebaca itu. Seperti itu teman-teman. Nah tadi kan kita ngebahas kayak masalah teknikal cara baca ataupun kayak masih basicnya ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kayak bagian mana Win? Subbab skripsi mana yang menurutmu bagian yang paling susah? Bab 2 sih. Oke, bab 2 kenapa? Karena bab 2 kan kita nulis tentang teori kan. Jadi kayak ada teori besar sama teori kecil. Terus habis itu di bab 2 juga kita nentuin apa itu namanya? Previous studies. Iya, previous studies-nya itu sih. Berarti kayak banyak detailnya gitu ya kalau di bab 2. Iya benar. Iya, kalau di bab 2 tuh emang gitu sih guys. Penulisannya juga istilahnya dari grand teorinya dulu, kemudian teori yang lebih spesifik, ditambah lagi isunya, ngebahas isunya, kemudian juga previous studies. Itu pun previous studies juga minimal tuh kayak kalau dulu ya itu 3 Win ya. 3. Minimal tuh 3 atau lebih gitu. Pokoknya kayak penelitian sebelumnya tuh kayak gimana. Itu juga effort banget pokoknya. Kayak banyak komponen lah istilahnya kalau untuk di bab 2. Kalau aku pribadi guys, yang susah itu malah di bab 1 sebetulnya Win. Oh iya. Aku nggak tahu ya, tapi aku di bab 1 itu mulai nulis skripsi itu sebenarnya bingung. Kayak ada rasa ini gimana sih kayak mulai kalimat gitu, kayak mulai paragraf itu, kayak mungkin memulainya itu loh guys, itu prosesnya susah. Apalagi kalau di bab 1 itu kan apa ya teman-teman, kita harus ngasih kayak gambaran umumnya, kemudian juga harus bikin kayak apa sih Win, kayak research question juga, dan pokoknya tuh bab 1 tuh menurut aku kayak lebih dilihat dosen gitu loh. Iya, kayak sebelum kamu mulai ke bab yang lain itu kan bab 1 ya. Nah, bab 1 tuh kayak rawan banget kayak revisi gitu. Karena sebelum kamu mulai ataupun lanjut ke bab selanjutnya, kalau bab 1 kamu nggak clear ataupun nggak bagus itu nggak bakal lanjut. Kayak gitu. Jadi aku dulu sering banget revisi di situ. Kayak mungkin masih terlalu bulat kah, atau kayak kurang efektif, atau mungkin masih kurang bagus dan sebagainya. Pokoknya bab 1 tuh kayak masa penulisan yang masih awal gitu, kayak masih kaku gitu loh Win. Jadi kayak itu susah buat aku. Tapi kalau di bab 3 kayaknya udah oke ya. Bab 3 udah oke. Kalau bab 4 itu menurut aku kalau udah penelitiannya yang susah itu bukan lagi di penulisan, bukan itu sih. Maksudnya kayak capek nulisnya aja sih karena banyak. Iya. Kalau susah enggak, tapi nulisnya yang banyak aja. Kayak berapa lembar dulu Win? 20 halaman enggak sih? 20-40-an enggak sih? 20-30-an lah. Iya, 20-30-an lembar gitu. Dan itu yang ngebuat susah sih karena nulis itu. Tapi kalau ngomongin tingkat kesusahan, sebetulnya kalau di bab 4 itu kayak kurang apa ya, kayak biasa lah gitu, masih bisa gitu. Pokoknya niat tiap hari ngetik ataupun ada target, insya Allah selesai kayak gitu. Kalau bab 5 kesimpulan, udahlah bisa kopas-kopas dikit ya. Maksudnya bab 5 kopas-kopas dikit gak masalah, bisa. Kalau daftar isi, daftar pustaka ya tinggal masukin yang dipakai di kutipan-kutipan kayak gitu sih. Tapi kalau Erwin susah tadi di bab 2 ya Win. Iya, kalau aku di bab 1 teman-teman nggak tahu. Kayak bab 1 tuh kayak mulai gerbang nulis itu susah. Kalau di bab 2 itu emang banyak komponen yang harus ditulis. Benar. Nah teman-teman, setelah kita ngebuat skripsi itu kan kita juga harus sidang. Nah sidangnya kalau kita di sastra Inggris itu emang presentasinya pakai full bahasa Inggris teman-teman ya. Benar. Jadi sesi tanya jawabnya pun juga pakai bahasa Inggris. Nah dulu aku tuh online karena pandemi, tapi kalau Erwin itu offline. Jadi kayak langsung sama dosen gitu. Jadi apa ya, kayak vibes-nya tuh tegangnya lebih kerasa yang di Erwin gitu. Kalau aku kan masih bisa nggak yang langsung gitu loh. Gimana Win menurut kamu dulu pas sidang? Menurutku tegang pasti lah ya. Tegang sih pasti. Tegang Soalnya pasti. kan disaksikan sendiri sama dosen kan. Terus kalau pertanyaan-pertanyaannya menurut kamu gimana Win? Kayak yang secara umum lah gitu, apa aja yang ditanyakan biasanya? Menurutku yang ditanyakan paling kayak teori gitu-gitu. Teori yang dipakai gitu ya. Iya, terus habis itu kayak bedanya penelitian kamu sama penelitian sebelumnya itu apa gitu sih. Terus grammar juga dibahas. Oh iya benar, grammar. Iya. Sekali lagi loh guys, grammar tuh kayak ya mau gak mau tuh pasti kalau emang salah ya pasti disuruh revisi. Iya, apalagi kalau masih dikit-dikit gitu ya, itu yang gemes sih Win. Paham gak sih? Kalau yang gak terlalu fatal tapi kayak kurang S kah, kurang ini, kurang itu lah, itu kadang
ya kita harus ganti gitu loh guys, apalagi dosennya dapat dosennya senior yang mungkin teliti banget sama hal-hal yang seperti itu. Benar-benar. Ya emang itu jadi apa ya, jadi isu juga. Kalau aku dulu Win sama juga yang ditanyain juga kayak alasan kayak kenapa sih ambil penelitian ini gitu, kayak kenapa penelitian kamu ini menarik kayak gitulah biasanya. Benar. Terus juga yang kedua itu ditanya juga kayak bedanya penelitian kamu sama yang lain, dan juga apa yang ngebuat penelitian kamu itu apa ya bisa bermanfaat gitu loh Win, kayak istimewa atau kayak ininya beda gitu ya sama yang lain, tapi dari sudut pandang yang ini tuh fungsinya apa kayak gitu pokoknya. Ya seputar itu, dan juga grammar pastilah ya. Iya, Grammar itu pasti sih, banyak pasti. banget koreksi juga, apalagi penulisan yang mungkin ini harus ngurangi lah, harus ini kurang, ini kebanyakan lah, pokoknya itulah guys. Dari segi teknis kebanyakan, tapi intinya adalah kalau kita di sastra Inggris emang presentasinya itu full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Q&A-nya pun juga full bahasa Iya, Inggris gitu. Jadi ya emang harus dilatih untuk speaking, dan juga writing-nya pasti kelihatan di situ. Iya benar banget sih. Nah sekarang part terakhir kita bakalan ngasih tips ya Win, tips yang singkat dan sederhana aja gitu. Barangkali kalau kalian sekarang ambil jurusan sastra Inggris dan kemudian kalian juga pengen mempersiapkan skripsi dari sedini mungkin, itu apa aja sih yang perlu dipersiapin? Kalau dari kamu apa Win yang paling basic? Menurutku sih grammar itu harus itu sih. Ya latihan grammar ya, latihan berarti ya grammar. diperbaiki gitu. Terus saran juga buat yang masih belum skripsian itu sering-sering ke ruang baca sih. Oh iya, kayak baca referensi gitu Baca ya. referensinya dari cutting-cutting gitu, gimana penulisannya juga. Biar ada gambaran ya Win ya. Benar, ada Betul. gambaran. Jadi tadi dari Win itu kayak grammarnya, kalau kalian ngerasa grammarnya masih lemah atau sering-sering salah, coba mulai latihan ataupun diperbaiki lagi, dan juga sering-sering mengunjungi ruang baca atau perpustakaan untuk lihat referensi ya, kayak gimana sih skripsi gitu. Karena kalau teman-teman nggak pernah baca ataupun nggak pernah tahu, tiba-tiba langsung semester 7 langsung ngerjain skripsi, itu kayak apa ya, kayak bingung karena nggak ada contohnya. Kita harus ada referensinya teman-teman, biar tahu oh nulisnya tuh kayak gini, bab ini tuh ngebahas apa kayak gitu setidaknya tahu gambarannya. Perkara nanti bisa pada tuh nanti, pokoknya tahu gambarannya dulu itu. Kalau dari aku Win, lebih ke dari pengalaman pribadi ya. Kalau kalian emang nggak suka baca, itu coba dari awal tuh coba belajar baca lagi seperti yang aku sampaikan tadi. Dan juga boleh kok kalian mulai cari novel dari semester bawah itu boleh. Misal kalau kalian dapat novel apa namanya yang emang kalian suka, atau pas kalian lagi ke Gramedia beli novel terus kamu baca-baca, nggak apa-apa. Barangkali itu bisa dipakai juga pada saat skripsi. Jadi nggak yang pada saat mau skripsi kamu baru cari novel. Itu take times banget menurut aku. Kayak kamu harus baca, belum tentu cocok juga. Nah, itu jadi better dari semester 3, semester 4, coba deh beli-beli buku. Sisihkan uangnya buat beli novel, barangkali itu bisa kepake juga nanti pada saat kamu skripsi. Jadi kayak tinggal kayak reread aja, tinggal ulang dikit-dikit gitu, paham artinya. Jadi lebih enak di situ. Dan juga yang kedua adalah belajar dan juga kenali teori-teori sastra. Benar, kayak tahu kayak apa sih yang pengen kamu suka gitu. Misal kamu lebih interest ke isu feminisme kah, atau isu psikologi, psikoanalisis, atau isu-isu lingkungan. Pokoknya cari interest kamu dengan cara explore dan baca teori-teori apa yang kamu suka. Insya Allah kalau kamu dapat yang klik sama kamu, nah itu dalami lagi, baca-baca lagi, barangkali itu juga bisa kepakai nanti pada saat skripsian kayak gitu. Pokoknya mulailah dari sekarang gitu loh. Jangan pas tiba-tiba dimulai skripsi baru kamu mulai nyari satu persatu. Itu apa ya, take times banget, buang waktu juga. Tiba-tiba kayak tinggal berapa bulan langsung disuruh apa penutupan daftar sempro kah, atau harus ini kah, harus apa gitu. Jadi waktu yang cuma-cuma itu meskipun 6 bulan buat persiapan itu nggak kerasa loh teman-teman. Jadi manfaatin atau maksimalkan di waktu-waktu masih awal-awal kuliah kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya seputar masalah skripsi ataupun mau sharing, mau tanya-tanya apapun, boleh banget komen di bawah biar kita juga jawab dan juga diskusi bareng mengenai skripsi sastra Inggris. Buat kalian yang sekarang skripsian, semangat, pasti selesai, pokoknya dikerjain. Itu aja sih dari aku. Rajin-rajin sih. Ya, rajin-rajin aja. Pokoknya konsisten buat ngerjain. Ada lagi dari kamu? Nggak ada? Udah sih. Udah ya. That's all guys from our video. Semoga bermanfaat, and I'll see you next on another video. Bye-bye.